Mulai minggu ini kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu HKBP Pangkalan Bun secara daring. Dan mulai minggu ini juga kita akan beribadah, kita akan bernyanyi, dan kita akan memuji Tuhan melalui sistem daring ini. Tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik masih semangat kan? Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian melalui kidung lagu dengan judul lagu hari ini. Gimana adik-adik sekolah minggu? Sudah semangat semuanya di rumah? Kakak harap kalian semuanya tetap semangat untuk memuji Tuhan. Bagaimana kakak-kakak sekolah minggu? Pastinya selalu semangat. Gimana kalau kita angkat satu pujian lagi? Oke, bagaimana kakak bisa? Pasti Kak, ayo kita angkat satu pujian lagi. Oke, Semangat! Kita angkat pujian lagu dari judul lagu dari Terbit Matahari. Biarlah nama Tuhan
ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita bersekutu dulu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadapan Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu juga ya Bapa untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Bapa, anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin sekali Tuhan bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Biar kiranya Tuhan ibadah ini boleh semakin dimuliakan nama-Mu ya Bapa, sehingga Tuhan Yesus kami semakin rindu untuk mendengar dan memuji nama-Mu. Tuhan yang baik, Bapa yang kami kenal, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Pangkalan Bun. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan pergumulan kami pada saat ini Tuhan, khususnya buat anak-anak kami rindu Tuhan untuk datang ke rumah-Mu untuk beribadah. Karena itu Bapa, kami mohon Tuhan Yesus mampukan dan kuatkan kami untuk melawan COVID-19 ya Bapa. Tuhan yang senantiasa menyertai anak-anak kami, sehingga anak-anak sekolah minggu khususnya HKBP Pangkalan Bun boleh dalam keadaan sehat, sehingga kami boleh di hari-hari berikutnya Tuhan boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, apapun yang menjadi pergumulan kami pada saat ini Tuhan, Tuhanlah yang senantiasa campur tangan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang senantiasa memulihkan khususnya di negara kami ini ya Bapa. Bapa, kami akan memulai ibadah kami ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, sehingga kiranya Tuhan senantiasa boleh memberkati dan melindungi kami. Terpuji dan mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Kalau gitu, ayo kita bangkit berdiri dan memuji nama Tuhan dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya, ku jawab ya. Hukum Taurat kita untuk ibadah minggu hari ini adalah hukum Taurat yang pertama yang berbunyi, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Sekali lagi, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, mari sekarang kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Yesus di Dalam Rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Marilah kita memohon pengampunan dosa kita. Mari kita ucapkan bersama-sama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah, adik-adik
sekolah minggu, karena kita ambil Alkitab kita akan membaca epistel kita pada minggu hari ini, yaitu tertulis dari Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang-orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat kan? Kalau gitu, ayo kita nyanyi lagi dengan judul Bapak Abraham. Mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat pujian kita dari lagu Baca Kitab Suci. Ayo adik-adik bangkit berdiri, tetap semangat. Kalau
Allah Bapa di surga, atas segala berkat dan anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu yang rindu akan Engkau bersekutu melalui ibadah ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan beserta kami agar kami dapat tenang dan kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekalian, dalam nama Yesus Kristus. Mungkin kalian juga sudah sangat rindu untuk ke gereja dan sangat rindu untuk beribadah kepada Tuhan dan sangat rindu untuk bertemu dengan teman-teman. Oleh karena itu kami menyapa Anda, melayani adik-adik sekalian melalui ibadah yang direkam oleh guru sekolah minggu yang akan dibagikan kepada kita semua. Dan tentunya Abang Pendeta juga sudah sangat rindu kepada kalian. Semoga kalian sehat selalu. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Abang akan bacakan bagi kita semua, dan di rumah masing-masing dapat mengambil Alkitabnya dan mengikutinya di rumah masing-masing. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan dalam Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Shalom. Horas, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa mungkin kalian sudah sangat rindu untuk ke gereja dan bertemu dengan teman-teman, karena begitu juga keadaannya di sekolah, bahwa adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus juga telah belajar dari rumah atau belajar secara daring, di mana mungkin kalian juga disibukkan dengan tugas-tugas, dengan PR, membuat rekaman, mengerjakan PR melalui online dan lain sebagainya. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, walaupun itu sebagian adalah melelahkan, tetapi bagi sekolah minggu harus bersabar-sabar. Harus sabar, karena semua itu adalah proses menuju kepada pembentukan diri. Terlebih kita harus memaklumi keadaan kita pada saat ini, di mana semua orang merasa dirugikan oleh karena adanya pandemi COVID-19. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan gurunya di sekolah. Mungkin pada saat ini telah mengajar secara online ataupun yang sejenisnya, menyuruh kalian membuat PR, mengerjakan tugas. Tetapi ingat bahwa segala sesuatu itu adalah untuk meningkatkan kepintaran kita, supaya kamu diajar, dididik supaya lebih pintar, supaya kamu dapat menggunakan ilmu pengetahuannya menuju kepada masa depan yang lebih baik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dalam kitab Amsal ini
yang membuat kita, menyuruh kita untuk menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu yang pertama dia adalah bijaksana. Dia memiliki kebijaksanaan. Kemudian dia juga memiliki kepintaran. Sebagaimana kita juga belajar di sekolah, sebagaimana kita juga diajari oleh bapak, diajari mama di rumah, dan kita juga sering diberikan nasihat oleh opung kita, oleh tulang kita, oleh namboru kita, memberi nasihat kepada kita supaya semuanya kita terbentuk menjadi orang yang baik, berkepribadian yang baik, adik-adik yang dikasih oleh Yesus Kristus, sehingga kalaupun orang tua kita, abang atau kakak di rumah, atau famili kita, atau guru kita menyuruh kita, murid-murid, kalian harus rajin belajar, kalian harus mengerjakan PR, kalian harus mengikuti Zoom atau belajar secara online. Aduh, mungkin ada yang merasa keribetan, ada yang merasa waktunya tidak pas, ada yang merasa masih ngantuk tapi sudah disuruh belajar. Nah, dari hal ini, dari firman Tuhan dalam kitab Amsal mengajak adik-adik sekalian, rajinlah. Ayo, mari semangat untuk belajar. Mari semangat untuk menimba ilmu, karena semua itu membentuk kita menjadi orang yang berhikmat. Kalau kamu sudah berhikmat dan pandai, nanti ilmumu itu, pengetahuanmu itu akan tersimpan di pikiran, dan itu suatu saat dapat kamu gunakan untuk kehidupanmu setelah kamu menjadi orang yang besar, sehingga hidupmu menjadi berguna, dan nanti setelah dewasa tidak susah-susah lagi hidupnya. Dia sudah enak berpangku tangan, dia sudah enak untuk menikmati apa yang telah ia kerjakan mulai dari dulu. Kalau dia dari kecil sudah mulai belajar, maka ia akan memiliki banyak ilmu. Kalau dia memiliki banyak ilmu, maka hidupnya akan lebih mudah nanti, dan di masa tuanya yang menjadi enak. Dia akan menikmati apa yang telah dikerjakannya. Itulah tadi kegunaan daripada hikmat ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi yang sedang di rumah, mari kita sama-sama mengucapkan, aku ingin berhikmat sebanyak 3 kali. Kita mulai 1, 2, 3 ya. Aku ingin berhikmat. Aku ingin berhikmat. Dan aku ingin berhikmat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ya Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu sekolah minggu ini menjadi anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang cerdas, yang dapat Engkau pakai nantinya. Biarlah mereka mempersiapkan masa depan mereka mulai dari saat ini. Ya Tuhan, sertai juga mereka jika pada saat masa-masa pandemi COVID-19 ini mereka harus belajar dari rumah. Banyak yang merasa kelelahan, kebosanan, tidak dapat berjumpa dengan teman-teman mereka, dan hal-hal lainnya yang mereka tidak rasa lagi. Ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, karena Engkaulah yang memberikan kesabaran bagi mereka, supaya mereka dapat mengetahui keadaan pada saat ini, sehingga mereka dapat menjaga kesehatan dan dirinya. Inilah Tuhan doa kami yang kami sampaikan dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang tibalah kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Ayo semua adik-adik, kita angkat persembahan kita ke atas. Dan marilah sama-sama kita mengucapkan, Ya Tuhan, inilah persembahanku yang akan kuberikan sebagai ucapan syukurku. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.